Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 461. Serenity dan Liberty tidak menyadari adanya kesempatan langka di mana Tuan Brown berpihak pada Sonny. Wajah Sonny yang bengkak sedikit mereda setelah dikompres es. Dia terus menangis dan ingin pulang. Serenity bertanya kepada dokter apakah mereka boleh pulang, dan dokter mengatakan Sonny boleh pulang dari rumah sakit. Namun, mereka harus berhati-hati, karena Sonny mungkin akan demam di malam hari. Malam harinya, Zachary dan saudara-saudaranya mengantar Liberty dan Sonny pulang. Serenity masih khawatir tentang Sonny, jadi dia membawa Zachary ke balkon dan berkata, "Bisakah aku menginap bersama saudara perempuanku dan keponakanku malam ini?" Zachary enggan berpisah dengan Serenity karena dia mulai memiliki perasaan padanya, dan ingin terus bersamanya jika dia bisa. Namun, Serenity adalah bibi Sonny, jadi dia mengerti bahwa Serenity ingin tinggal bersama Sonny saat ini. Serenity melihat mata dalam Sonny yang menatap lurus ke arahnya. Bibir tipisnya terkatup rapat, dan dia tidak berbicara. Karena itu, dia bertanya dengan hati-hati, "Kau tidak ingin aku tinggal?" Tapi dokter bilang Sonny mungkin demam malam ini, dan aku khawatir kakakku akan terlalu lelah mengurusnya sendirian. Tangan besar Zachary terulur dan menyentuh wajahnya. Sentuhannya lembut saat ia membelai wajahnya. Rasanya seperti angin musim semi yang lembut, yang membuat Serenity ingin memejamkan mata dan perlahan menikmati kelembutan yang langka ini. "Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri saat merawat Sonny." Zachary akhirnya berbicara. Suaranya sedalam biasanya, tetapi sedikit tidak terlalu dingin dan lebih penuh kasih sayang. "Ya, beritahu aku jika terjadi sesuatu. Jangan tidak libatkan aku." Zachary selalu mengingat saat Serenity melawan Noah Han dan gengnya sendirian. Dia pemberani dan menaklukkan para gangster, sehingga tidak memberinya kesempatan untuk berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan. Serenity tersenyum. Ia melirik ke ruang tamu dan memeluk pinggang ramping Zachary saat ia melihat saudara-saudara York tidak memperhatikan mereka. Dia menyandarkan kepalanya ke dada pria itu. Zachary memeluk istrinya erat-erat. Dia menyukai perasaan dia dalam pelukannya. Memeluk tubuh lembutnya seperti itu membuatnya merasa sangat bahagia. Josh bertanya pada Zachary apakah dia mencintai Serenity. Zachary berpikir, mungkin aku sudah mencintainya. "Terima kasih, Zachary." Zachary selalu berada di sisinya setiap kali Serenity menghadapi kesulitan. Ia menolong dan menghiburnya. Baginya, Zachary bagaikan manusia super yang tak terkalahkan. Beberapa kali, Serenity tersentuh oleh tindakan Zachary. Perasaan itu perlahan berubah menjadi kasih sayang. Zachary mendesah dan berpikir. Josh berkata bahwa perasaan tersentuh tidak sama dengan cinta. Namun, begitulah cara cinta terbentuk. "Serenity, kita ini suami istri, jadi urusanmu juga urusanku. Jangan terus-terusan berterima kasih padaku, karena itu akan membuatku merasa seperti orang luar." Serenity berkata sambil meringkuk dalam pelukannya. "Tapi kita menandatangani perjanjian setengah tahun. Siapa yang tahu berapa lama pernikahan kita akan bertahan?" Zachary terdiam. "Zachary, bolehkah aku memberitahumu sesuatu?" "Apa itu?" "Gambar yang kau buang. Aku baru ingat bahwa itu adalah perjanjian kita di halaman sebelahnya. Aku tidak terlalu peduli dengan perjanjian itu dan meninggalkannya di meja riasku. Lalu aku menggunakannya untuk membuat sketsa ide-ideku. Tapi kau menghancurkannya." Mata gelap Zachary berkedip. Dia ingat bahwa sisi lain gambar itu adalah perjanjian mereka. Jadi bagaimana jika dia ingat? Dia sudah membakar kedua perjanjian itu menjadi abu dan membuangnya ke toilet. "Karena kamu telah merusak salinan perjanjianku, apakah kamu akan memberiku salinan yang baru, atau kamu akan menghancurkan milikmu juga?" Dengan begitu, dia tidak akan merasa cemas lagi terhadap semua hal itu. Bab 462. Zachary dengan lembut melepaskan Serenity, menundukkan kepalanya, dan menatapnya. Serenity menelan ludah. Setiap kali dia memandangnya,
dia tidak dapat mengabaikan daya tariknya dan selalu ingin memanfaatkannya. Jika dia selalu bersikap lembut, dia akan menyerangnya dalam waktu kurang dari seminggu. Jika dia lebih berani, dia bahkan bisa mencoba gerakan yang berbeda setiap hari. Saat Serenity sedang memikirkan berbagai cara untuk tidur dengan Zachary, suara berat Zachary bergema di telinganya. Ia bertanya, "Kapan kita menandatangani perjanjian?" Serenity tidak bisa berkata apa-apa. Dia tampak tercengang karena tidak percaya Zachary akan mengatakan hal seperti itu. "Dulu waktu kita mendapatkan surat izin menikah, kamu yang membuat perjanjian dan memintaku menandatanganinya. Kontraknya berlaku selama setengah tahun." Zachary tampak tenang dan berkata dengan hampa, "Mengapa kamu tidak membacakan isi perjanjian itu untuk saya?" Serenity membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, dia tidak dapat mengingat banyak tentang isi perjanjian tersebut. Dia hanya ingat bahwa jangka waktu kontraknya adalah setengah tahun dan mereka tidak boleh saling mengganggu urusan pribadi orang lain. "Serenity, mungkin akhir-akhir ini kamu terlalu sibuk dengan urusan kakakmu sehingga kamu berhalusinasi. Kita sebenarnya tidak menandatangani perjanjian. Jika kamu benar-benar berpikir kita menandatanganinya, aku bisa membiarkanmu menggeledah kamarku saat kamu di rumah. Jika kamu bisa menemukan apa yang disebut perjanjian itu, kamu akan tahu bahwa aku tidak akan pernah menandatangani perjanjian itu." Serenity ternganga dan membeku di tempat. Mereka jelas-jelas menandatangani kesepakatan. Apakah dia menyangkalnya? Zachary menundukkan kepalanya, mencium bibirnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan mengajak saudara-saudaraku makan malam. Ibu Len bisa tinggal dan membantu kalian." Serenity masih tercengang. Zachary yang selama ini selalu bersikap sombong dan dingin, justru menyangkal dan tidak mau mengakui bahwa mereka telah menandatangani perjanjian. Hal ini membuat Serenity terkejut. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia hanya bisa mengangguk bodoh. Melihat wajahnya yang terkejut, Zachary tersenyum dan melepaskan tangannya. "Kalau begitu, aku akan pergi." "Oh, oke. Traktir saudara-saudaramu makan malam yang enak, dan aku akan mentransfer uangnya kepadamu." "Tidak perlu. Aku punya uang. Kita tidak perlu membagi semuanya dengan jelas di antara kita." Serenity mengeluarkan ponselnya dan ingin mentransfer uang kepada Zachary, tetapi dia sudah kembali ke ruang tamu. Dia berhenti menatap ponselnya dan memperhatikan saat dia mengantar saudara-saudaranya keluar untuk makan malam. Zachary juga tidak lupa memerintahkan Ibu Len untuk memasak untuk kakak beradik itu. Zachary tahu bahwa saat ini, saudara perempuan Han jelas sedang tidak berminat untuk pergi makan malam bersama mereka. Namun, dia juga takut mereka tidak berselera untuk makan, jadi dia meninggalkan Ibu Len di sana untuk memasak untuk mereka dan memastikan mereka makan. "Aku kelelahan karena berkeliling dengan kalian sepanjang hari. Zach, aku akan makan malam dengan kalian sebelum aku pulang." Nenek Mei memilih untuk pergi bersama cucu-cucunya. Ia berkata kepada menantu perempuannya yang datang dari balkon, "Seren, hubungi kami jika kamu butuh sesuatu. Jangan khawatir. Bahkan jika langit runtuh, anak-anak lelaki ini cukup tinggi untuk menahan langit demi kalian para wanita." Kata-kata Nenek Mei menghangatkan hati Serenity. "Aku akan melakukannya, Nenek." Serenity mengantar Nenek Mei keluar. "Zachary, jaga Nenek baik-baik." Bab 463. 8 bersaudara York mengelilingi nenek mereka dan pergi. Rombongan pergi ke Hotel Wildspoon untuk makan malam. Ketika manajer lobi di Hotel Wildspoon melihat York bersaudara datang bersama Nyonya tua York, tetapi tanpa pengawal mereka, dia sedikit bingung. Haruskah dia menyapa mereka dengan hormat? Namun, Tuan Kalum mengatakan bahwa selama Tuan Zachary tidak membawa pengawalnya, dia harus memperlakukan mereka sebagai tamu hotel biasa dan berpura-pura tidak mengenal mereka. Sementara manajer lobi sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, Zachary dan keluarganya sudah memasuki hotel dan berjalan melewati manajer. Kedelapan bersaudara dari York itu luar biasa.
Saat mereka masuk ke hotel bersama-sama, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Orang-orang yang lewat mendengar, semua bersaudara itu berbicara lembut kepada wanita tua itu, dan mendengar mereka memanggilnya sebagai nenek mereka. Mereka menatap wanita tua itu dengan pandangan iri. Wanita tua ini sangat beruntung memiliki 8 cucu yang sangat tampan. Mata mereka hijau karena iri. Jika Nenek Mei tahu apa yang mereka pikirkan, dia akan berkata, "Jangan iri padaku. Aku punya terlalu banyak cucu yang harus dikhawatirkan. Pernikahan mereka saja sudah cukup membuatku pusing." Setelah makan, Zakri berkata, "Kalum, bawa nenek kembali ke kediaman utama. Aku akan mengunjungi kediaman keluarga Bucam." Josh memiliki bukti pengalihan harta Heng, dan Julian Bucam ada di rumah malam ini. Zakri memberitahu Josh bahwa ia akan pergi dan mengambilnya sendiri. "Saya tidak akan kembali ke kediaman utama." Nenek Mei menolak. "Serenity tidak akan pulang malam ini, Nenek. Jadi kamu tidak punya acara bagus untuk ditonton. Kamu akan bosan jika tetap di Brinfield. Kamu bisa kembali besok jika kamu mau." Nenek Mei melotot ke arah Zakri. "Aku tidak akan bosan. Aku juga tidak menonton acara siapapun. Aku hanya merindukan cucu menantuku dan ingin tinggal bersamanya. Lagi pula, aku tidak akan tinggal bersamamu, jadi kamu tidak bisa mengendalikanku." Zakri tak kuasa menahan tawa. "Itu rumahku. Tapi apakah kamu yang bertanggung jawab?" Zakri tersedak. Di rumah, Zakri membiarkan Serenity yang mengambil keputusan. "Kamu tidak punya hak bicara kalau kamu tidak mengambil keputusan, jadi diamlah." Zakri terdiam saat berpikir, apakah dia benar-benar nenekku? Nenek Mei bangkit dan memberi instruksi kepada cucu-cucunya. "Besok, kita akan pergi ke rumah itu lagi untuk meminta ganti rugi, jadi kalian harus berkumpul lagi. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja setelah memukuli Sony tanpa membayar harganya." Kalum mewakili yang lain dan berkata, "Nenek, karena kami sudah menangani masalah ini sendiri, kami pasti akan menyelesaikannya. Jangan khawatir, cari tahu detail keluarga itu, dan hentikan sumber pendapatan mereka. Kita lihat saja, seberapa sombongnya mereka nanti." Zakri menjawab, "Nenek, aku sudah mengerjakannya." Nenek Mei akhirnya memuji Zakri. "Sungguh kesempatan yang langka. Kerja bagus. Jika kamu bereaksi secepat itu saat bersama Serenity, aku jamin, aku akan menjadi nenek buyut tahun depan." Zakri memutar matanya. Neneknya suka memuji, dan menghinanya di saat yang bersamaan. Pada akhirnya, Nenek Mei masuk ke mobil Kalum dan kembali ke kediaman utama. Begitu dia kembali, Rowan mengeluh karena mereka meninggalkannya. Nenek Mei tertawa dan berkata dengan riang, "Besok kamu bisa ikut denganku, sebagai anggota tambahan." Rowan berpikir, "Aku hanya akan mengisi daftar hadir besok, dan melewatkan bagian paling seru hari ini." Sementara itu, Zakri membawa mobil eksklusifnya bersama pengawalnya dan pergi ke tempat tinggal keluarga Bucam. Dia tidak pergi ke rumah Josh melainkan ke tempat Julian. Bab 464. Josh sedang berbicara dengan Julian. Meskipun mereka adalah keduanya sepupu, hal itu tidak menghalangi mereka untuk menjadi saudara yang dekat. Seorang pengawal berseragam hitam memasuki ruangan sambil berjalan di depan kedua pria itu, dan berkata dengan hormat, "Tuan Julian, Tuan Josh. Tuan Zakri York ada di sini. Biarkan dia masuk." Pengawal itu menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Josh menunjuk amplop kuning di atas meja. "Zakri ada di sini untuk mengambilnya. Dia datang langsung, karena dia ingin bertemu denganku." Julian memerintahkan kepala pelayan untuk membuat teh, dan menyajikan beberapa buah kepada tamu. Julian sering menggunakan pengaruh keluarganya untuk membantu Josh. Sebenarnya, itu untuk membantu Zakri. Zakri tahu betul hal itu, jadi dia datang sendiri untuk berterima kasih kepada Julian. "Zakri ingin datang menemuimu sejak lama, tapi kamu sibuk dan selalu jauh dari rumah, jadi dia belum sempat. Karena dia temanmu, dia juga temanku. Teman saling membantu,
jadi dia tidak perlu bersikap berlebihan. Aku senang kamu telah membuktikan nilaimu di York Corporation. Julian menepuk bahu Josh. Bekerja keraslah, tapi jangan hanya fokus pada pekerjaan. Kamu harus mulai memikirkan pernikahan. Ibumu terus berbicara tentang bagaimana kamu masih belum punya pacar seusiamu. Julian, kamu lebih tua dariku, tapi kamu juga tidak punya pacar, jadi mengapa aku harus khawatir? Julian berkata, sudahlah, lupakan saja apa yang aku katakan. Pengawal sebelumnya mengundang Zachary masuk. Tim keamanan Zachary membantu membawa hadiah yang dibawa Zachary, dan diam-diam mundur ke pintu masuk. Zachary. Josh berdiri dan berjalan ke arahnya. Julian juga bangkit, tetapi ia membiarkan Zachary mendekatinya. Josh memperkenalkan mereka, dan kedua pria itu mengulurkan tangan kanan mereka. Julian, senang akhirnya bertemu denganmu. Zachary, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Sekarang setelah aku bertemu langsung denganmu, aku yakin kau memang legendaris seperti yang mereka katakan. Kedua pria itu berjabat tangan, dan Julian meminta Zachary untuk duduk. Tuan York, Anda tidak perlu datang membawa begitu banyak hadiah. Jangan khawatir tentang hal itu. Zachary sering meminta Josh untuk membantunya menyelidiki berbagai hal, yang memanfaatkan jaringan informasi keluarga Bucam. Kecerdasan keluarga Bucam dikendalikan oleh Julian, dan Josh yang membantu Zachary sama saja dengan Julian yang membantu Zachary. Julian biasanya sulit ditemui, jadi Zachary tidak pernah punya kesempatan untuk menemuinya. Itu adalah kesempatan langka. Julian ada di rumah malam ini, jadi Zachary bergegas datang. Setelah berbasa-basi, Josh mengambil amplop kuning itu dan menyerahkannya kepada Zachary. Ini bukti yang kau inginkan. Kalau kita tidak menyelidikinya, kita tidak akan tahu betapa mengejutkannya ini. Kakak iparmu yang bajingan itu punya tabungan lebih dari $1 juta. Selera bisnisnya juga semakin besar, jadi dia mendapat lebih banyak penghasilan sampingan. Saya pikir akan menyenangkan untuk menyerahkan bukti ini kepada bosnya. Sebenarnya, tidak perlu untuk menekan Walham Electronics. Selama mereka menyerahkan bukti-bukti Hank menerima suap dan komisi kepada bos Walham Electronics, karir Hank sebagai manajerialnya akan berakhir. Namun, Walham Electronics dan anak perusahaan York Corporation adalah pesaing, dan Zachary ingin mengambil kesempatan untuk menekan mereka. Ketika Walham Electronics tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, York Corporation akan menyerahkan bukti pendapatan sampingan Hank, dan mengancam mereka, bahwa mereka dapat mempertahankan perusahaan mereka, jika mereka memecat Hank dan Jessica. Bos Walham Electronics pasti akan membenci Hank dan Jessica sampai ke akar-akarnya, karena mereka telah menyebabkan masalah bagi perusahaan tanpa alasan. Dia kemudian akan mempersulit kehidupan pasangan penipu itu. Dengan cara itu, Zachary bisa menekan lawannya saat berhadapan dengan Hank dan Jessica, membunuh dua burung dengan satu batu. Zachary mengeluarkan bukti pemindahan harta Hank dari amplop itu. Setelah membacanya dengan saksama, dia menjadi marah. Ia mendengar dari neneknya, bahwa perjanjian perceraian yang disiapkan Hank menyatakan, bahwa rumah dan mobil itu miliknya dan bahwa ia tidak punya banyak tabungan. Oleh karena itu, ia hanya bersedia memberi Liberty $30.000. Jika ditotal semua tabungan Hank, termasuk uang yang dibelanjakannya untuk Jessica, Zachary menghitung jumlahnya sekitar lebih dari $2 juta. Jika Liberty mengajukan gugatan cerai dan membagi harta mereka, ia bisa mendapatkan sedikitnya $1 juta. Bab 465. Dering dering dering. Ponsel Julian berdering. Setelah menjawab telepon, dia berkata dengan nada meminta maaf. Tuan York, saya harus mengurus sesuatu yang mendesak. Maaf karena tidak bisa menjamu Anda. Zachary segera berdiri. Josh, tolong hibur Tuan York atas namaku. Julian memberi instruksi pada sepupunya, lalu pergi. Setelah Julian pergi, Josh membawa Zachary ke tempatnya. Zachary kemudian mendengarkan ibu Josh mengeluh, bahwa jika Josh tidak segera mendapatkan pacar, ia akan sendirian selamanya. Akhirnya,
Zakri berpamitan. Ketika mereka keluar dari rumah Josh, Zakri berkata, "Lain kali saat ibumu di rumah, jangan minta aku datang." Josh tertawa. Apapun yang dia katakan, hanya masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. "Bagaimana kencan butamu dengan Nona Sox? Apa kau tidak menceritakannya pada keluargamu?" Julian tahu tentang itu, tapi aku tidak memberi tahu siapapun, agar mereka tidak mengganggu Nona Sox dan membuatnya takut. Zakri menepuk bahunya dengan simpatik. "Jika kamu menyukainya, kamu hanya perlu berusaha lebih keras untuk keluar dari masa lajangmu. Setelah menikah, mereka akan mendesakku untuk punya bayi, lalu bayi lagi, dan bayi yang tak terhitung jumlahnya. Para tetua tidak akan pernah berhenti." Josh tidak percaya bahwa orang tuanya akan berhenti mengomelinya jika dia menikah. Lihatlah, bahkan setelah Zakri menepati janjinya kepada Nenek Mei dan menikahi Serenity, Nenek Mei masih mendesak mereka untuk punya anak. "Saya suka Nona Sox. Dia orangnya terus terang dan tidak bertele-tele. Kadang-kadang, dia membuat saya terdiam, dan saya tidak punya cara untuk membantahnya." Itu tidak menjadi masalah baginya, karena Josh menyukai gadis seperti Jasmine. "Kalau begitu, kamu harus mengambil inisiatif untuk mendekatinya." Zakri agak senang karena Josh menyukai Jasmine. Setidaknya dia tidak melakukan dengan sia-sia. Josh tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menyaksikan Zakri meninggalkan rumahnya bersama sekelompok pengawalnya. Keesokan paginya, Zakri tiba di Bright Boulevard. Dia menelepon Serenity terlebih dahulu, dan Serenity menunggunya di pintu masuk lingkungan tersebut. Setelah melihat mobilnya, Serenity berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Zakri keluar dari mobil dan tampak teringat sesuatu. Ia berbalik dan mengambil sebuket bunga dari dalam mobil. "Seren." Ia menyapa Serenity dengan cara berbeda. Melihatnya memegang buket bunga, Serenity teringat betapa canggungnya dia saat pertama kali memberinya bunga. Saat itu, dia begitu cemas. Dia kemudian memberikan buket bunga itu kepadanya, dan mengatakan bahwa buket itu tidak berarti apa-apa. Serenity senang karena dia begitu keras kepala, dan sombong, karena ini membuktikan bahwa dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Zakri adalah pria cerdas yang memiliki IQ rendah dan terlambat berkembang dalam dunia percintaan. Serenity senang karena Zakri punya perasaan padanya. Dia harus melatihnya untuk menjadi suami yang baik. Kurasa buket bunga ini." Zakri masih belum terbiasa memberi bunga kepada istrinya. Dia berusaha mati-matian mencari alasan yang bagus, tetapi pikirannya kosong. Dia tidak bisa memikirkan alasan apapun. Dia hanya tahu bahwa dia harus menyerahkan buket bunga itu padanya. Serenity mengambil buket itu, menundukkan kepalanya, dan mencium aroma bunga-bunga itu. Dia segera mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Buket ini cantik dan harum sekali. Aku menyukainya." Dia sedang dalam suasana hati yang baik ketika menerima hadiah dari suaminya pagi-pagi sekali. Zakri menyerang selagi hatinya sedang baik dan dengan cepat berkata, "Jika kamu menyukainya, aku akan mengirimkan satu kepadamu setiap hari." Serenity tersentuh oleh ucapannya yang manis. "Tidak perlu memberiku buket bunga setiap hari. Kita tidak punya vas untuk menaruh bunga-bunga ini di rumah. Aku akan membelikanmu sebuah vas bunga." Bab 466. Serenity gembira karena dia memiliki perhatian untuk melakukan hal itu, tetapi dia tetap menolak gagasan tersebut. Tepat saat Zakri hendak mengatakan sesuatu dengan cemas, dengan satu lengan memeluk bunga-bunga, dia mengaitkan lengan lainnya di leher Zakri. Dia menarik kepala Zakri lebih rendah, mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan berkata dengan lembut, "Jangan menaruh terlalu banyak bunga di rumah, atau pemiliknya akan mudah terpesona." Setelah berkata demikian, dia pun menepuk dada Zakri. Dia memberitahu Zakri agar tidak mudah terpesona oleh orang lain. Zakri kehilangan kata-kata. Apakah ada pepatah seperti itu? Dia harus bertanya pada Josh tentang hal ini di lain waktu. Serenity masuk ke mobilnya.
Zakri kembali ke mobilnya dan sambil menyalakannya, dia bertanya, "Bagaimana kabar Sony?" Pembengkakannya belum hilang sepenuhnya. Tadi malam, dia demam dan menangis sepanjang malam. Pagi ini, demamnya akhirnya turun, tetapi dia sangat lelah karena menangis, sehingga dia hanya tertidur di pelukan kakakku. Suasana hati Serenity yang baik kembali memburuk setelah Sony disebut-sebut. Zakri. Serenity menatapnya dengan kepala dimiringkan dan berkata, maksudku jika, di masa depan kita juga punya anak, apapun yang terjadi atau bagaimana hubungan kita berubah, jangan sakiti anak-anak, oke? Zakri segera menginjak rem. Dia juga berbalik untuk melihat Serenity. Pasangan suami istri itu saling menatap mata, satu sama lain dan keduanya dapat melihat keseriusan dalam tatapan masing-masing. Dia tidak pernah mengatakan padanya bahwa dia mencintainya, tetapi perasaannya terhadapnya telah meresap ke dalam setiap tindakannya. Dia juga tidak pernah mengatakan padanya bahwa dia telah jatuh cinta padanya, tetapi dia perlahan-lahan mulai merasakannya. Keduanya tahu bahwa dunia mereka mulai menyatu satu sama lain, sedikit demi sedikit. Zakri mengulurkan tangannya dan membelai wajah Serenity dengan lembut. Ia mencondongkan tubuhnya dan wajah tampannya semakin dekat. Saat Serenity memejamkan mata, ciuman-ciuman ringan mendarat di wajahnya. Dahinya, wajahnya, dan bibirnya. Serenity, jika kamu memperlakukanku dengan tulus, aku pasti akan mencintaimu 10 kali lipat. Hatiku hanya punya sedikit ruang. Jika aku membiarkanmu masuk, hanya ada ruang untukmu, dan tidak ada ruang untuk orang lain. Hubungan kita tidak akan pernah berubah. Jika kita punya anak, itu hanya kelanjutan hidup kita. Aku lebih baik terluka, daripada menyentuh rambut anak-anak kita. Serenity membuka matanya, dan menatap lurus ke dalam tatapannya yang dalam. Matanya gelap dan dalam seperti jurang, tetapi memiliki semacam daya tarik yang menariknya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk melompat ke kolam yang dalam itu, dan tenggelam ke dalamnya bersamanya. Zakri, ya, kurasa aku jatuh cinta padamu. Zakri terkekeh dan mencium bibirnya sekali lagi. Aku adalah sebuah kapal yang sedang menuju ke pantai kebahagiaan. Jika kamu bersedia, aku akan menyambutmu untuk berlayar bersamaku. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, tetapi akan lebih baik jika kamu memikirkannya, dan mencari tahu, apakah yang kamu rasakan kepadaku adalah cinta atau rasa terima kasih. Jangan mencampur adukkan keduanya. Serenity terdiam sejenak sebelum menjawab, kamu benar. Aku harus memikirkannya baik-baik. Apakah yang dirasakannya terhadapnya, merupakan cinta atau rasa terima kasih? Jika yang ada hanya rasa syukur dan bukan cinta, lalu apa? Zakri terdiam tak bisa berkata apa-apa. Melihat dia tidak bisa menanggapinya, dia tertawa dan mendorongnya. Kamu harus menyetir, jangan berhenti di sini, dan menghalangi jalan orang lain. Zakri kembali duduk tegak dan kembali ke ekspresi seriusnya yang biasa. Seolah-olah dia bukan orang yang mengucapkan kata-kata menyentuh tadi. Dia menyalakan mobilnya lagi. Serenity merasa bahwa kejadian dengan Sony dan percakapan sebelumnya telah mendekatkan jarak di antara hati mereka. Di dalam mobil, pasangan itu tidak berbicara, dan hanya suara musik yang terdengar. Saat mereka berjalan menuju lobi gedung Liberty, Zakri tiba-tiba berkata, perceraian benar-benar menyebabkan banyak kerugian bagi anak-anak. Serenity menjawab, tetapi sebenarnya tidak ada alasan untuk mempertahankan beberapa pernikahan. Jika pernikahan semacam itu tidak berakhir, hal itu tetap akan membahayakan anak-anak. Zakri terdiam. Bab 467. Setelah Zakari memarkir mobilnya, dia teringat bukti pemindahan aset Hank dan memanggil Serenity yang hendak keluar dari mobil. Saya meminta bantuan seorang teman untuk menyelidiki transfer aset Hank. Teman saya sangat membantu dan mengirimkan buktinya tadi malam. Saya menaruhnya di jok belakang. Ada di dalam map kuning itu. Temanmu benar-benar sangat membantu. Dia berhasil mengumpulkan bukti dengan sangat cepat. Serenity tidak hanya berterima kasih kepada sahabatnya itu.
Ia juga penasaran dan sangat ingin bertemu dengannya. Dia pikir akan memakan waktu lama untuk mengumpulkan bukti, karena Hank melakukannya baru-baru ini. Namun, teman Zakri berhasil mengumpulkan semua bukti hanya dalam waktu 1 hari. Zakri, sayang sekali kalau temanmu itu tidak membuka kantor detektifnya sendiri. Setelah Serenity keluar dari mobil, dia membuka pintu kursi belakang dan mengambil map kuning yang telah diletakkan di sana. Dia punya saudara yang ahli dalam pengumpulan informasi. Keluarganya punya jaringan yang luas, jadi mereka sangat efisien. Jaringan intelijen keluarga Bucam tersebar luas, dan Wildspoon adalah markas mereka, jadi jaringan intelijen mereka di Wildspoon sudah mengakar kuat. Bisa dikatakan bahwa selama keluarga Bucam ingin mengetahuinya, tidak ada yang tidak bisa mereka ketahui. Akan tetapi, layanan mereka memiliki harga selangit, yang tidak mampu dijangkau oleh orang awam. Saya selalu mengira orang-orang seperti itu hanya ada dalam novel. Saya tidak menyangka akan ada keluarga yang begitu hebat dalam kehidupan nyata. Setelah Serenity mengambil map kuning itu, dia meletakkan buket bunga yang diberikan Zakri padanya, kembali ke mobil. Zakri menatapnya. Serenity menjelaskan, kakakku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Jangan tunjukkan rasa sayang kita di hadapannya. Dia mencondongkan tubuhnya, menciumnya, dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, asalkan aku tahu kamu yang memberiku bunga. Akan ada banyak kesempatan untuk menunjukkan cinta mereka di masa mendatang, jadi tidak perlu terburu-buru sekarang. Zakri merasa lega. Kalian berdua benar-benar punya ikatan yang kuat. Kami hanya bisa saling bergantung selama lebih dari 1 dekade, dan kakak perempuan saya telah banyak membantu membesarkan saya. Usianya hanya 5 tahun lebih tua dari saya, dan ketika kami tiba-tiba kehilangan orang tua, dia bukan hanya seorang kakak perempuan, tetapi juga seorang ibu bagi saya. Di hati saya, dia adalah orang terpenting dalam hidup saya. Dia dan Zakri masuk ke gedung bersama-sama. Kamu dan sepupumu juga punya ikatan yang sangat baik. Mereka sangat menghormatimu sebagai yang tertua, dan mereka juga sangat menghormatiku. Kita baru bertemu beberapa kali sebelumnya. Zakri tersenyum. Sejak kecil, orang tua kami mengajarkan kami untuk saling menghormati, dan bahwa memiliki keluarga yang harmonis akan membawa kesuksesan dalam usaha apapun. Mereka berkata, bahwa tidak peduli seberapa seseorang yang kuat, mereka membutuhkan dukungan dan bantuan dari teman dan keluarga untuk bertahan hidup di dunia ini. Tidak ada hal signifikan yang pernah tercapai jika seorang individu bertindak sendiri. Saat dia masih kecil, dia sudah diakui sebagai penerus keluarga. Saat dia dewasa, dia mengambil alih York Corporation yang besar. Dia berdiri di tengah, sementara sepupu-sepupunya mengelilinginya, saling membantu dan mendukung sepanjang waktu. Terlepas dari semua itu, beban terbesar berada di pundaknya. Bagaimana mungkin sepupunya tidak menghormatinya, ketika dia menanggung beban terberat di pundaknya? Lagi pula, jika ada yang membantunya melakukannya, mereka akan dihormati sebagai balasannya. Pasangan itu naik ke atas bersama-sama. Ketika mereka memasuki rumah Liberty, mereka melihat Ibu Len tertidur sambil duduk di sofa. Ibu Len terbangun ketika mendengar pintu terbuka, dan melihat Serenity dan suaminya telah kembali. Dia buru-buru berdiri sambil tersenyum. Tuan York, Nona Han, sarapan sudah siap. Ibu Len, pastikan Anda tidur lebih lama nanti. Beberapa hari ini sangat berat bagi Anda. Nyonya Len bergumam tanda setuju. Tadi malam, ketiga orang dewasa itu tidak bisa tidur nyenyak, karena Sonny demam dan terus-menerus menangis. Serenity masuk ke kamar untuk memeriksa keadaan kakak dan keponakannya. Melihat mereka akhirnya bisa tidur nyenyak, ia merasa lega. Dia membungkuk, menyentuh wajah Sonny yang masih pucat, dan mengecup wajah mungilnya. Dia berkata lembut, "Sonny, aku pasti akan membantumu mendapatkan keadilan." Serenity kemudian berjingkat keluar dari kamar saudara perempuannya. Bab 468. Ibu Len, Sonny dan kakakku tidak mudah tidur,
jadi jangan bangunkan mereka dulu. Siapkan saja bubur hangat di atas kompor, agar mereka bisa makan saat mereka bangun. Nyonya Len mengangguk. Baiklah. Ketiganya sarapan bersama. Serenity membuat secangkir kopi instan untuk membangunkan dirinya sendiri. Begitu Nyonya Len selesai makan, ia meninggalkan ruang makan kecil itu. Zachary memanfaatkan kesempatan ini untuk mengulurkan tangan dan memegang tangan Serenity. "Seren," Zachary berkata dengan hangat, "kamu sebaiknya tinggal di rumah dan beristirahat. Aku akan pergi sendiri." Serenity menahan tangannya dan meyakinkannya. "Aku baik-baik saja. Aku akan mampu bertahan selama aku menghabiskan secangkir kopi ini. Dan lagi pula, kamu akan pergi ke rumah Repton. Kamu mungkin harus terus berdebat dengan mereka, dan kamu tidak sebaik aku dalam hal itu. Bahkan jika kamu membawa semua sepupumu, kamu mungkin tidak akan bisa menang melawan Chelsea Repton dalam sebuah argumen. Semua orang York adalah orang-orang berbudaya. Berdebat jelas bukan bagian dari DNA mereka. Saya Bibi Sony. Saya harus membantunya mencari keadilan, setelah dia diintimidasi sedemikian rupa hingga menjadi seperti ini. Kemarin, ketika Sony pingsan, saya tidak punya waktu untuk beradu argumen dengan Repton, karena saya khawatir dengannya. Sekarang setelah dia sedikit pulih, saya ingin menghadapi mereka." Zachary menatap matanya dalam-dalam. Serenity tersenyum. "Zachary, berhentilah menatapku seperti itu, seolah-olah kamu mencoba merayuku. Kamu akan membuat jantungku berdetak lebih cepat. Pikiranku akan menjadi liar, dan aku hanya ingin menerkammu dan melahapmu." Zachary terdiam tak bisa berkata apa-apa. Ponsel Zachary mulai berdering. Itu Kalum yang menelepon. Zachary mengangkat telepon. "Zak, kami semua menunggu di pintu tol persimpangan jalan tol XX." "Baiklah, aku akan datang sekarang." Zachary menutup telepon dan berkata kepada Serenity, "Mereka menunggu kita di tempat yang sama seperti kemarin." Ya ampun, Serenity buru-buru menghabiskan kopinya yang belum habis dalam 3 teguk. Setelah beberapa patah kata lagi dengan Nyonya Len, pasangan itu meninggalkan rumah Liberty. Dalam perjalanan ke sana, Serenity menerima telepon dari Elisa Stone. "Serenity, kamu sudah menerima foto-foto yang aku kirimkan. Apakah kamu merasa familiar setelah melihatnya?" Elisa telah mendengar dari Serenity bahwa seseorang di kampung halamannya telah mengadopsi seorang gadis sebelumnya, dan berharap dia dapat menemukan beberapa petunjuk berguna melalui Serenity untuk menemukan bibinya. Hari ini, ibunya akan kembali dari villa tepi pantai mereka. Elisa sangat berharap saat ibunya pulang, ia akan membawa kabar baik yang dapat menghiburnya. Serenity ragu sejenak sebelum berkata, "Elisa, kurasa bibimu tampak familiar bagiku. Misalnya, jika Sony mengenakan kuncir 2 dan gaun, dia akan tampak sedikit mirip dengan bibimu. Mungkin semua anak-anak tampak sama saat mereka masih semuda itu." Karena takut Elisa akan salah paham, bahwa dia mencoba menciptakan hubungan yang sebenarnya tidak ada, Serenity buru-buru menjelaskan. "Elisa, aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja ketika aku melihatnya dengan saksama, kupikir Sony memiliki beberapa kemiripan dengan bibimu. Dalam beberapa hari, saat aku senggang, aku akan mencoba menggambar kemiripan seperti apa rupa bibimu saat dewasa dari fotonya saat masih kecil. Jika Sony benar-benar mirip dengan bibi Elisa, itu berarti ibunya adalah bibi Elisa. Namun, ibunya meninggal 15 tahun yang lalu." Elisa terdiam. Keheningannya membuat Serenity gelisah. Khawatir Elisa akan salah paham, dia berkata sekali lagi, "Elisa, beri aku waktu beberapa hari. Aku akan membantu menggambarkan bibimu sebagai orang dewasa. Aku tidak punya waktu sekarang. Aku bilang Sony agak mirip bibimu, tapi mungkin semua anak terlihat sama pada usia itu, jadi jangan terlalu memikirkannya." Nyonya Stone telah mencari saudara perempuannya selama bertahun-tahun, dan ada orang yang mencoba menyamar sebagai saudara perempuannya, untuk mencoba dan menjalin hubungan dengan keluarga Stone. Serenity tidak ingin Elisa salah paham padanya.
Bab 469. Sementara Serenity merasa gelisah, Elisa berbicara. Suaranya sangat tenang ketika dia bertanya kepada Serenity. Serenity, ibuku akan pulang sekitar tengah hari. Bisakah aku pergi ke tempatmu untuk menjemput Sony? Elisa tidak begitu terkesan dengan bibinya, dan tidak bisa melihat banyak hal dari foto-fotonya. Menurut Serenity, semua anak-anak itu lucu ketika mereka masih kecil. Jika Sony mirip bibinya, meskipun hanya sedikit, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia harus membiarkan ibunya melihatnya. Elisa teringat saat pertama kali bertemu Serenity. Ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan yang membuatnya ingin lebih dekat dengan Serenity. Pertama kali dia bertemu Sony, dia langsung menyukainya juga. Jika Sony adalah cucu bibinya, itu mungkin menjelaskan mengapa dia menyukai Sony sejak dia bertemu dengannya. Bukannya dia belum pernah melihat anak seusia Sony sebelumnya, tetapi hanya Sony yang membuatnya menyukainya sejak awal. Sony membuatnya ingin menculiknya untuk dijadikan keponakannya sendiri, dan ketika dia membeli mainan untuknya, dia tidak pelit sama sekali. Dia bahkan berharap bisa membuka pabrik mainan untuk Sony, hanya untuk membuat mainan untuknya. Hal yang sama terjadi pada Serenity. Mengingat statusnya, tidak pernah ada kekurangan orang di sisinya yang menyebalkan kepadanya dan menyanjungnya. Dia tidak menyukai mereka. Jumlah teman sejati yang dimiliki gadis berusia 26 tahun itu dapat dihitung dengan satu tangan karena dia pemilih. Namun, kedekatan yang dirasakan pada pandangan pertama dengan Serenity membuatnya mampu mengabaikan latar belakang keluarga dan kelas Serenity yang membuatnya berteman dengan Serenity dengan sukarela. Itu bukan hanya karena Serenity membantunya memikirkan cara untuk mengejar Tuan York. Itu karena dia sangat senang berteman dengan Serenity. Elisa, aku tidak bisa melakukan itu sekarang. Ada sesuatu yang terjadi dengan Sony. Mendengar itu, jantung Elisa berdebar kencang. A bertanya dengan cemas. Apa yang terjadi pada Sony? Serenity ragu sejenak, sebelum memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kamu tahu kakakku meminta cerai kepada suaminya, kan? Setelah itu, keluarga Brown memanfaatkan ketidakpedulian kakakku untuk menculik Sony dan mengirimnya ke rumah Chelsea. Tapi mereka tidak merawatnya dengan baik. Anak bungsu Chelsea memukul Sony dan ketika Sony membalas, dia berlari sambil menangis ke kakak laki-lakinya untuk membalas dendam pada Sony, padahal dialah yang melakukannya. Bajingan kecil itu memukul Sony dengan sangat parah, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Elisa langsung marah. Serenity, kenapa kamu tidak memberitahuku saat kejadian serius seperti ini terjadi? Aku sudah bilang padamu, untuk memberitahuku saja dan aku pasti akan membantumu. Bagaimana keadaan Sony sekarang? Apakah orang yang menyerang Sony sudah tertangkap? Mengesampingkan kemungkinan bahwa Sony kemungkinan besar adalah cucu bibinya, dia tidak tahan mendengar bahwa Sony telah diserang hanya karena dia sangat imut dan dia sangat menyukainya. Sony mengalami cedera jaringan lunak di wajahnya yang belum sembuh. Penyerangnya juga menendangnya 2 kali. Saya melihat rekaman kamera keamanan, Sony terlempar sejauh 1 meter. Saya benar-benar ingin mencabik-cabik penyerangnya karena ini. Tapi, penyerangnya juga masih anak-anak, sekitar 10 tahun. Tidak peduli seberapa besar dan kekar Matthew Repton terlihat, usianya adalah inti dari segalanya. Dia benar-benar hanya seorang anak berusia 10 tahun. Kami sudah melaporkannya ke polisi, tetapi untuk anak berusia 10 tahun, pendidikan adalah yang terpenting. Mereka tidak dapat menangkapnya dan hanya dapat memaksa orang tuanya untuk memberinya hukuman yang berat. Saat ini, saya dan suami sedang membahas masalah kompensasi dengan mereka. Sony mengalami syok yang sangat hebat dan langsung pingsan. Tadi malam, saat kami meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah, dia demam tinggi dan tidak bisa berhenti menangis. Dia baru bisa tertidur di pelukan kakakku pagi ini setelah demamnya turun dan kelelahan karena menangis. Anak berusia 10 tahun memukul Sony dengan sangat kejam. Dan mereka sepupu, kan?
Kakak ipar kakakmu adalah sosok yang langka di dunia ini. Dengan ibu seperti itu, bagaimana mungkin orang bisa mengharapkan anak-anaknya menjadi baik? Serenity, kirimkan lokasinya kepadaku. Aku akan mengumpulkan beberapa mobil berisi orang untuk pergi ke sana. Mereka tidak akan berkelahi, hanya menakut-nakuti mereka sedikit, jadi mereka tidak akan menindas Sonny lagi di masa depan. Elisa sangat marah setelah mendengar semua itu. Dia adalah orang yang protektif. Tidak peduli mengapa pihak lain memukul Sonny, dia akan selalu berada di pihak Sonny. Suamiku memanggil semua sepupunya untuk datang. Sudah ada sekitar 8 atau 9 orang di sana. Aku tidak butuh bantuanmu untuk saat ini. Serenity berterima kasih kepada Elisa, tetapi dengan sopan menolak tawaran Elisa untuk membawa lebih banyak orang. Temperamen Elisa agak mudah berubah. Kunjungan mereka ke Repton hari ini murni untuk negosiasi. Jika mereka membawa Elisa bersama mereka, Serenity takut dia tidak akan mampu menahan amarahnya dan akan meledak pada keluarga Repton. Cukup dengan membawa sepupu York saja. Suamimu punya sepupu sebanyak itu. Bab 470. Ya, mereka keluarga yang cukup besar. Terima kasih, Elisa. Elisa merasa lega setelah mendengar bahwa suami Serenity telah membawa bantuan. Serenity, kamu menikah terpaksa dengan suamimu itu kan? Sepertinya dia tidak seburuk itu. Setidaknya dia bersedia membantu saat kamu mendapat masalah. Tidak seperti suami Liberty. Jadi bagaimana jika mereka sudah saling kenal selama 12 tahun? Dia masih belum bisa menandingi suami Serenity dari pernikahan siri. Baiklah, aku tidak akan pergi kali ini, tetapi lain kali, jika kau mendapat masalah lagi, kau harus memberitahuku, atau aku akan menganggapmu tidak lagi menganggapku sebagai teman. Kirimkan alamat kakakmu kepadaku. Aku akan mengunjungi Sonny di sana. Serenity tidak menolak permintaan ini. Setelah mengakhiri panggilannya, Serenity mengirimkan alamat saudara perempuannya kepada Elisa Stone. Zachary sedikit memperhatikan percakapan Serenity dengan Elisa. Ketika dia mendengar Elisa ingin membawa orang, tangannya yang diletakkan di kemudi mengencang. Jika Elisa Stone datang, identitasnya akan terungkap. Ia tidak ingin hal itu terungkap secara tiba-tiba. Dengan begitu, Serenity tidak akan siap secara mental dan akan sulit baginya untuk menerimanya. Ditambah lagi, perasaan mereka belum mantap. Tidaklah baik jika rahasianya terbongkar secara tiba-tiba. Untungnya, Serenity dengan sopan menolak niat baik Elisa. Zachary tidak memiliki perasaan positif terhadap Elisa, tetapi tidak dapat menyangkal bahwa Elisa tulus terhadap Serenity. Temperamen dan status Elisa tidak perlu menahan diri untuk apapun yang dia hadapi, karena dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Zachary berpura-pura bertanya dengan santai, apakah itu Nona Stone? Ya, dia mengirim foto ibu dan bibinya saat mereka masih kecil agar aku melihatnya. Hari itu, aku meliriknya tetapi tidak melihat apapun. Kemudian, ketika aku melihatnya lebih dekat, aku tiba-tiba merasa bibinya terlihat sangat mirip dengan Sonny. Zachary sangat terkejut dengan pernyataan ini, hingga ia hampir menabrak mobil di depannya. Dia langsung menginjak rem. Tubuh Serenity tersentak ke depan sesaat. Jangan mengemudi terlalu cepat, kenapa aku tidak mengemudi saja? Serenity bahkan berkata tentangnya. Anda harus mengemudi sedikit lebih lambat. Lebih baik berhenti selama 3 menit, daripada maju sedetik saja. Saat dia menyetir, dia tidak akan ngebut kecuali ada sesuatu yang mendesak. Kalau tidak, dia biasanya sangat tenang. Zachary mulai menjalankan mobilnya lagi dan berkata, kondisi lalu lintasnya sangat bagus, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak menambah kecepatan. Serenity, kamu bilang Sonny mirip bibi Elisa Stone. Zachary terus berpura-pura, seolah tidak terjadi apa-apa dan bertanya pada Serenity. Serenity tidak menyadari perilakunya yang aneh. Aktingnya layak mendapat Oscar. Dia tidak begitu ahli dalam akting dan tidak dapat mengetahuinya. Sedikit, mungkin ada sekitar 4 atau 5 tingkat kemiripan. Sonny lebih mirip kakakku,
tapi juga sedikit mirip Hank. Mendengar hal ini, Serenity tiba-tiba tersentak kaget. Oh, kalau Sonny mirip Bibi Elisa, kakakku pasti lebih mirip lagi dengannya. Namun, saat Elisa melihat kakaknya, dia tidak menunjukkan reaksi yang aneh. Mungkin kakaknya terlalu gemuk, jadi Elisa tidak bisa mengetahuinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.